Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Pilkada Lecture. Kali ini kita bersama tamu istimewa Kang Djaro Ade. Bersama saya Dodi Hasanuddin. Saya Amdi Sofiandi. Kita kulik siapa sebenarnya Kang Djaro Ade. Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatnya Kang? Kang Dodi, makasih. Sehat. Alhamdulillah. Di, ini Kang Ade ini bukan sembarang orang loh. Bukan KW-KW. Bukan KW-KW, apalagi KW-KW. Orang beneran ya? Orang beneran. Beliau ini juga legend di politik, di dunia politik di Kabupaten Bogor. Mungkin nasional ya Kang? Belum lah. Oh, belum ya? Belum. Kalau lihat dari sejarahnya, beliau ini punya sejarah yang cukup mumpuni, Bang. Iya. Sudah paripurna lah. Sudah paripurna ya? Cuman kayaknya ada target-target tertentu nih buat di 2024. Oke. Tanya aja langsung. Iya. Tribuners, Kang Ade ini malang melintang di legislasi, di legislatif. Beliau pernah menjadi Ketua Komisi C, Wakil Ketua DPRD, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Dan terakhir menjadi calon Bupati Bogor. Kita doakan aja. Semoga tahun ini bisa jalan lagi. 2024 lanjut ya. Lanjut. Kalau kemarin kurang tipis lah. Iya. Tapi kita tahu siapa, kita bahas dulu siapa sih sosok Djaro Ade. Kang, kan Akang ini nama lengkapnya Ade Rohandi. Ade Ruhandi. Ade Ruhandi. Kok ujuk-ujuk ada panggilan Djaro Ade sih? Ya. Terima kasih teman-teman yang luar biasa. Ini Jumat berkah ya. Iya, Jumat berkah. Jumat berkah. Kita bisa podcast langsung dan juga untuk pemirsa semua, untuk masyarakat. Pertama, saya harus bersyukur dulu. Alhamdulillah. Kita punya keluarga yang begitu kompak, dan memang saya lahir dari kolaborasi Banten Bogor, jadi Banten Jawa Barat. Tapi kan Banten itu dulu juga masuk Jawa Barat dulu kan, sebelum pemekaran. Dan ibu saya asli dari Banten, dari Lebak, Kabupaten Lebak, Banten. Dan kebetulan istri saya juga dari Lebak, Banten. Bapak saya asli Bogor, keturunan Jasinga. Jasinga kan banyak sejarah, Jasinga itu ya. Dan semua selalu support sih kepada keluarga saya, adik-adik saya, kakak saya terhadap perjalanan karir dalam politik saya. Apakah dari mulai dulu kepala desa. Saya kepala desa 8 tahun. Itu kepala desa yang masih 8 tahun tuh karena transisi Undang-Undang 99 di 2009 sehingga hanya di Kabupaten Bogor ada 28 kepala desa yang berbarengan dengan saya Pilkadesnya. Nah gitu. Nah kebetulan desa ini kan desa Cileksa yang saya pimpin itu di perbatasan Banten. Kalau dulu di tengah-tengah karena Banten masuk Jawa Barat. Oh, perbatasan Banten. Ya, begitu posisi pemekaran Banten, desa Cileksa itu ada di batas Banten dengan Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Nah, sehingga kalau di Banten pemimpin apapun di dalam pemerintahan itu biasanya dibilang Djaro. Oh. Jadi kepala desa, ada juga kadus juga, kadang-kadang memang dibilang Pak Djaro. Kalau di Wetan itu kan Ciamis, Banjar ke sana kan kuwu. Oh, gitu kan ya. Nah, istilah. Gitu. Jadi, tapi istilah Djaro itu kan tidak mesti harus kepala desa sebetulnya. Tokoh-tokoh di wilayah kadang-kadang ya itu kan sebutan. Ternyata kok populer. Jadi apa namanya kadang-kadang ya Pak Djaro gitu. Pak Haji Djaro gitu, karena kita pernah kepala desa, sehingga nama itu akhirnya saya kukuhkan gitu. Di pengadilan. Maka apa namanya nama Djaro itu memang ada di penetapan pengadilan. Jadi waktu saya nyalon DPR 2014 itu sudah ada di kertas suara, nyalon Bupati 2018 ada juga di kertas suara karena ditetapkan di pengadilan seperti itu. Dan
support dari keluarga, terutama dari istri juga alhamdulillah. Nah, istri saya enjoy saja kalau posisi saya udah berjalan dalam dunia politik. Dia selalu mensupport saya, dan kebetulan juga kadang-kadang kita membagi waktu sering ke Banten karena di sana juga ada pesantren yang memang diurus oleh keluarga, peninggalan dari mertua, peninggalan dari kakek istri. Kalau istri kan kebetulan dari ibunya keluarga besar pesantren, dari bapaknya juga keluarga besar pesantren gitu. Jadi kalau kita pulang ke Banten itu ya sudah sarungan. Sudah sarungan. Jadi alhamdulillah. Jaro itu sebutan untuk tokoh masyarakat ya? Tuh, tokoh masyarakat. Berarti Kang Ade seterusnya jadi tokoh masyarakat dong? Iya dong. Jaro Ade kan? Iya, nama. Jadi ada beberapa tokoh yang bicara ke saya. Dia usul, wah nama Pak Jaro Ade jangan hilang katanya. Pak Jaro Ade mau jadi ketua DPR, wakil ketua DPR, ketua komisi, jadi anggota DPR. Ya julukan Jaronya Pak Haji Jaro Ade tetap sapaan sehari-hari. Sapaan sehari-hari biar Pak Jaro Ade nggak lupa diri. Tetap introspeksi diri bahwa Pak Jaro Ade orang yang memang berangkat dari kampung, berangkat dari sebuah desa tertinggal. Dulu kalau berbicara tentang pendidikan kami sangat cukup prihatin. Di kampung saya untuk sekolah SMP saja itu hanya 2 orang. Oh, yang bisa? Yang bisa sekolah, anaknya kepala desa dengan saya. Itu pun dua-duanya harus berakhir. Tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena jarak jauh, untuk kontrak tidak punya uang, karena kita berangkat dari keluarga yang ya keluarga petani gitu. Jadi kalau berbicara tentang perjalanan kita cukup memang apa namanya, apalagi bicara perjuangan pendidikan itu sangat. Saya kalau ada teman konsultasi atau apapun berbicara pendidikan selalu support. Tapi sekarang alhamdulillah pasca saya jadi kepala desa, di desa juga anak yang ke SMP, yang ke SMA itu selalu disupport. Ada SMP kelas jarak jauh, dan kita selalu kolaborasi dengan apa namanya, dengan teman-teman mahasiswa, dengan beberapa kampus yang memang membackup itu. Seperti itu. Tadi kan udah jelaskan ya, bro, soal itu Kang Ade, soal apa sejarah nama Jaro ini nggak main-main tuh berarti nama. Udah jelaskan ya? Iya, nggak main. Terus udah tahu nih nama Jaro itu dari mana asalnya. Nah, ini kok kenapa tiba-tiba nih mau terjun ke dunia politik? Ini ada apa? Ada inspirasi apa pengen terjun ke dunia politik? Apa emang cita-citanya jadi politikus? Emang dulu cita-citanya apa, Kang? Apa kan? Mau jadi presiden kah? Bupati kah? Kan ada aja kan? Iya, masa kecil kita gitu kan? Iya. Gimana kan? Setelah apa namanya gape apa cita-cita kita harus setinggi-tingginya ya. Setinggi-tingginya, walaupun juga dalam posisi jabatan apapun takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ikhtiar harus dilakukan. Kalau di partai politik, saya tuh dari mulai pertama coblos partai itu sudah di Golkar. Dan saya pernah jadi ketua pengurus desa. Kalau sekarang kan PDS, dulu namanya Komdes, Komisaris Desa. Terus juga karena dulu reformasi ada PNS, tidak boleh jadi pengurus partai. 1 tahunan saya sempat jadi Komcam, komisaris kecamatan. Kalau sekarang kan pengurus kecamatan. Dari Komcam, terus jadi kepala desa. Dari kepala desa saya juga aktif di DPD Golkar. Karena kalau bicara aturan kepala desa kan multi tafsir. PNS bukan, tapi kadang-kadang ada larangan juga untuk berpolitik kan gitu. Saya wakil bendahara. Alhamdulillah saya nasib bisa beres jadi kepala desa, bisa ke DPR. Dari DPR langsung saat itu mencalonkan menjadi ketua DPD Golkar. Dan alhamdulillah jadi ketua DPD Golkar 2 periode. Saya pernah jadi ketua komisi di DPRD, wakil ketua dan ketua DPR. Dan hari ini saya wakil ketua di DPD Golkar Jawa Barat. Jadi karir dalam politik di internal Golkar saya berjenjang. Dan pengalaman tentu juga pengalaman dalam tahun-tahun politik. 2014 saya ketua tim pemenangannya Pak Prabowo. Nah, 2019 saya ketua tim pemenangannya Pak
Jokowi. Oke. Nah, di Kabupaten Bogor terutama. Jadi tinggal posisi di tahun politik sekarang 2024, saya membimbing aja kepada rekan-rekan yang lebih muda dari saya, lebih punya semangat. Kita tinggal membimbing. Jadi kalau kita di organisasi apapun biasanya penasehat, pembina, gitu kan, atau tim pengarah di wilayah zona Kabupaten Bogor, terutama di Pilpres seperti itu. Kita memberikan kesempatan lah untuk membimbing rekan-rekan untuk coba di depan. Kan banyak politisi-politisi itu kalau yang muda, junior, mau di depan itu dihalangin. Oh gitu. Tapi kalau saya lebih kepada mendampingi saja. Nah, mendampingi itu kan. Nah, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu aja. Inilah calon-calon pemimpin yang bijaksana. Mengakomodir segala usia. Dan memang harus seperti itu. Iya. Harus seperti itu karena ya itu tadi ingin ngarsa sunggulodo, nah dia mau kasa tuturi Artinya artinya ya jelasin. Kalau Kang udah pasti tahu lah. Iya. Bahasa itu sering diulang-ulang oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tinggal dijabarkan aja. Kang, tadi kan ditanyakan, emang waktu dulu itu kok kan dulu mah orang kecil kan pengennya jadi tukang insinyur, jadi dokter. Ini kok tiba-tiba jadi politikus? Itu ada benang merahnya nggak sih itu? Ya, Gitu ya. dari keluarga sebetulnya nggak ada, cuman posisinya karena saya dari pertama sudah mempunyai hak berpolitik, hak memilih, jadi sudah di salah satu partai, ya tidak pernah pindah-pindah, konsisten. Nah, sehingga secara alami ya karir saya mengalir saja gitu. Alami Jadi aja, bukan karena cita-cita atau apa enggak. Jadi Malah jadi ketua DPR aja tidak dalam cita-cita dulu. Oh gitu ya. Iya, nggak ada misalnya dari kecil saya cita-cita saya pingin jadi ketua DPR gitu dulu, enggak. Apa inspirasi Akang dulu memutuskan ke dunia politik waktu awal pertama kali? Ya awal pertama kali kalau dibicara di dalam jenjang karir pemerintahan, ya pertama itu jadi kepala desa karena ada permintaan dari tokoh-tokoh. Dari permintaan dari tokoh-tokoh karena kebetulan lurah sepuh sudah habis masa jabatan sesuai dengan regulasi undang-undang. Akhirnya tokoh-tokoh itu meminta saya. Di saat tokoh-tokoh meminta saya juga nggak spontan. Dulu saya aktif jadi kepala pemuda, sering menjadi ketua panitia maulid, Isra Miraj, ada pembangunan juga sudah berkiprah, ada kegiatan olahraga, panitia bola, semua. Jadi masyarakat melihat tokoh-tokoh sehingga mungkin dianggap masyarakat ini layak untuk menjadi pemimpin. Nah sehingga dimintalah. Maka kalau ada isu-isu terkait dengan pilkades, sering main banyak keluar uang. Saya boleh ditanya kepada tokoh-tokoh karena masih banyak saksi. Dulu saya nyalon kepala desa nggak pakai anggaran. Oh gitu. Panitia saja nyiapin panggung, tenda, panitia itu iuran masyarakat. Iya. Ada sekdes, mantan sekdes, mantan ketua MUI. Sekarang masih ada, bisa ditanya ke beliau karena beliau adalah panitia. Jadi persiapan pilkades, panggung segala macam itu dulu kan belum ada anggaran dari APBD yang seperti sekarang. Dulu iuran masyarakat. Jadi yang namanya calon itu dulu saya tidak pernah keluar anggaran untuk operasional, tokoh, tim, kumpul-kumpul, enggak. Karena dipercaya ya. Ya, dan raihan suara dulu waktu pilkades tuh tahun 99 saya dapat 99%. Karena dulu suara dari perempuan lawan kita dari suara perempuan dia dapat 63 suara. Dari laki-laki 36. Sisanya semua saya. Saat itu. Gitu. Investasi sosialnya memang dari Kang Ade dari dulu aktif berorganisasi, aktif menyapa masyarakat. Jadi warga menilai wah ini cocok nih. Tapi ada isu juga, ada mitos lah. Tapi mitos itu memang dari sisi sejarah juga, terutama zaman revolusi. Kita nggak bicara juga zaman-zaman yang kita nggak hafal ya, zaman kerajaan dan yang lain-lain. Zaman revolusi saja, revolusi.
Dulu masih apa namanya, Pak Ipik Gandamana itu gubernur, mungkin sekarang namanya dulu Patih. Oh, Pati. Nah, bupatinya dulu masih Pak Abdullah. Jadi di saat dulu zaman masih Kejasinga, zaman revolusi, pindah-pindah kan pemerintah Kabupaten Bogor. Sebelum di Malasari Nanggung yang sekarang ada petilasannya, itu sempat singgah di Desa Cileksa. Desa Cileksa, tokoh-tokoh sekarang sudah ada, nggak ada. Jadi pusat pemerintahan itu dulu sempat di Desa Cileksa. Zaman revolusi. Walaupun di dalam buku sejarah tidak tertulis. Tapi kan logikanya dari Yasinga ke Malasari kan melintasi beberapa kampung, beberapa desa. Dulu salah satunya yang dilewati itu Desa Cileksa, tinggal di Cileksa zaman revolusi. Jadi Desa Cileksa itu menurut cerita para tokoh pernah menjadi bagian dari pusat pemerintahan sementara di tempat kelahiran saya. Nah, sehingga Pak Ipik Gandamana itu zaman revolusi baru berangkatlah ke Nanggung. Ada namanya Sungai Ciberang, Sungai Cileksa, zaman gerombolan dulu, sampai Pak Ipik Gandamana itu cerita orang tua dulu senjatanya aja hilang di Sungai Cileksa. Gitu, karena lagi nyebrang dulu, terus sampai ke apa namanya adanya Kampung Jamang, Sarongge, Desa Cisarua, baru ke Malasari, Desa Nanggung. Sempat Pak Ipik Gandamana itu kan mungut anak, dibawa ke Bandung, dan udah punya anak, cucu, cicit semua, ada saksinya di Bandung. Nah, jadi zaman dulu mungkin Pak Ipik Gandamana pernah juga cerita kepada tokoh. Nah, nanti kalau sudah aman, kita juga sudah di Kabupaten Bogor, sudah melewati zaman kritis, zaman apa namanya, zamannya itu, berdoalah, mendoakan. Mudah-mudahan dari sini, dari kampung, dari desa, ke depan ada yang menjadi pejabat di Kabupaten Bogor. Gitu. Jadi mungkin ada doa seorang tokoh-tokoh yang sedang berjuang, Pak Ipik Gandamana, Pak Abdullah dulu, karena zaman revolusi ya mungkin terkabul juga. Ya buktinya tidak melihat latar belakang pendidikan. Ya alhamdulillah Desa Cileksa punya sejarah, punya orang yang dilahirkan di kampung tapi pernah menjadi ketua DPR. Kan tercatat dong dalam buku sejarah. Itu benang merahnya ternyata. Dan punya sejarah tersendiri. Iya, ternyata nggak asal-asal ya. Apa istilahnya kalau ini nggak ujuk-ujuk? Nggak ujuk-ujuk. Dari dulu memang proses. Keren memang. Emang orang tuanya juga dulu terkenal. Ya, keluarga kita petani asli. Dari kakek, bapak, almarhum bapak saya tuh asli petani. Petani. Jadi bapak saya asli petani, tidak pernah perasaan dari cerita, dan saya juga tahu kalau ke kebun itu tidak pernah menginjak di tanah orang. Jadi kalau misalnya ada tanah kita kalang tanah orang, itu dia bisa muter. Itu emang ini ya? Memang asli petani, bapak itu petani. Kalau hasil taninya yang pernah saya tahu dijual itu hanya cengkeh. Petani cengkeh berarti? Cengkeh dulu kan, zaman cengkeh dulu. Iya. Di luar itu namanya buah-buahan, pete, rambutan, duren, dukuh-dukuh itu semua itu nggak pernah dijual. Dimakan sendiri. Dimakan, dibagi tetangga, saudara semua. Nggak pernah saya dengar bapak saya dulu, ibu, jual mangga, jual ini nggak pernah. Kalau di kebun itu, jadi asli betul-betul. Jadi hasil dimakan ya, cengkeh itu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ya dulu pernah ya? Karena zaman cengkeh mahal, pernah apa namanya bagus jual cengkeh dari hasil perkebunan. Berarti kalau begitu tanah Abah dulu luas dong? Ya kalau Abah ya cukup, alhamdulillah dari tahun ke tahun terus bertambah. Karena apa? Dia nggak pernah jual tanah tapi beli tanah. Gitu ya. Asli petani gitu kan. Dan dulu kalau jual beli nggak ada notaris, nggak ada di kecamatan gitu. Kadang-kadang Pak Haji ini apa namanya, kebetulan mau daftar umroh atau mau daftar haji, saya ada tanah, ya minta tolong lah. Kadang-kadang mulai digade, kadang-kadang setelah digade
dijual juga. Oke. Gitu. Tapi lebih kepada bukan beli tanah nih, tapi niatnya memang orang tua dulu bantu aja, nolong kalau ada yang butuh gitu. Dan orang tua dulu kan paling rajin simpen uangnya, walaupun nggak di bank. Di bambu, di bawah Di bawah tempat bantal tidur. juga, di bawah kasur dulu kan. Di bawah bantal. Di bawah bantal itu. Kang Ade ini anak pertama atau anak bungsu Ya saya anak ketiga dari? dari bapak saya. Dulu ada apa namanya nikah ke ibu saya itu kan nikah yang kedua. Oke. Jadi nikah terus meninggal, punya anak 2, kakak saya, yang satu meninggal almarhum, yang satu masih ada. Baru nikah ke ibu saya. Ibu saya dulu masih di pesantren. Oh, santri. Masih di pesantren, suruh pulang, tiba-tiba kalau anak santri kan gitu. Saminah wa tonah aja gimana orang tua gitu kan. Kawinlah sama bapak saya, sama Duda begitu. Lahirlah Akang, yang pertama. Yang pertama saya. Oh, benar kan? Nah, Jadi tar dulu Tribuners, berarti memang nama Jaro itu memang ada sejarah dari awal sampai sekarang. Jadi nggak asal dipatenkan Jaro ya. Iya. Jadi memang nggak kaleng-kaleng juga. Gimana Bang Ani? gini Kang Ede, ini kan Kang Ede sudah berpolitiknya sudah lama ya, ada 20 tahunan ya, kurang lebih 20 tahun. Ada nggak sih sosok politisi nasional atau ya yang terdahulu yang jadi sosok zaman Kang Ade sehingga Kang Ade ini punya inspirasi gitu, inspirasi untuk wah kayaknya besok insya Allah kalau Allah takdirkan gue menjadi ini. Itu ada nggak Kang Ade sosok inspirasi di Ya kalau sosok di internal Partai Golkar ya jujur saja pertama kita juga di Partai Golkar pertama memilih punya hak, kita lihat sosok yang memang cukup punya komitmen untuk kepentingan bangsa dan negara. Terus di saat reformasi gonjang ganjing, di saat Partai Golkar dibubarkan, saya cukup kagum terhadap seniornya HMI, yaitu Pak Akbar Tanjung. Oh, ternyata. Pak Akbar Tanjung kan HMI, gitu. Tapi yang saya lihat sosok sebagai ketua umum partai di saat posisi zaman reformasi, ya memang kita harus terima apa adanya, tapi cukup luar biasa. Beliau bagaimana dengan kegigihannya untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional seperti itu. Jadi Nah, itu Akang salah satu. HMI. Saya enggak juga sih. Tapi mengagumi. anak HMI ya. Tribuners, tadi Kang Ade Jaro menceritakan bagaimana sejarah nama Jaro. Nah, sekarang juga Kang Ade itu punya sejarah juga di Kota Depok ya? Betul. Bagaimana berdirinya Kota Depok itu tidak lain berkat perannya Kang Jaro Ade. Mungkin Kang Jaro bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya kalau Depok wilayah pemekaran dari Kabupaten Bogor di saat itu kan posisi kita juga masih tokoh pemuda, sering aktif juga di KNPI gitu kan. Jadi peran kita tidak terlalu banyak, tapi kita juga ikut mensupport terkait dengan pemekaran karena yang lebih berperan dulu Pak Akmal. Pak Muamal. Pak Muamal dan yang lainnya ya termasuk kayak kawan-kawan kita politisi di KNPI saat itu si Babai. Iya. Babai kan saat itu kan gitu. Tapi yang lebih saya mengambil peran yang belum lama. Ada beberapa kewajiban, contoh saja nih, PDAM itu kan masih satu, Depok dan Kabupaten Bogor. Di saat bupatinya Bu Nur Hayanti, saya sebagai ketua DPR, saya saling mengingatkan dengan Bu Yanti, Bu, ini apa namanya, PDAM Kabupaten Bogor ini ada bagian haknya Depok. Nah, kalau bisa ya karena ada amanat undang-undang setelah mekar, anak kita sudah berumah tangga, segala sesuatunya harus diberikan karena amanat undang-undang. Nah, sehingga salah satunya adalah PDAM sekarang sudah dibagi, yang wilayah Depok dikelola oleh Depok, itu ada tanda tangan saya. Ada tanda tangan saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang pemekaran-pemekaran, Bogor Timur, Bogor Barat, kalau orang baru membuat isu bagaimana di tahun-tahun politik hangat kembali, ada yang janji-janji segala macam.
kita sudah ikut berproses Oh, bersama teman-teman yang lain tentunya. Nah, jadi dokumen sejarah pemekaran Bogor Timur, Bogor Barat tentu secara kolektif kolegial waktu di DPR dengan teman-teman itu ada tanda tangan saya kok. Oh, Gitu. Jadi pada intinya memang pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur itu adalah sebuah kebutuhan, Iya. seperti dengan Depok, kebutuhan masyarakat, tapi tentu juga tinggal dikembalikan kepada kebijakan pemerintah pusat. Oke. Ya, karena kemarin kan kita tahu kondisi pandemi COVID, anggaran juga mungkin dari APBN kurang. Namanya pemekaran itu kan anak kita mau berumah tangga. Iya, betul. Kita harus pikirkan tuh. Bukan hanya lu kawin, silakan. Udah, Bukan. aja. Lu Diumbar. bisa, bukan. Lu pikirkan rumahnya, pikirkan usahanya dan yang lainnya, fasilitas, sandang, pangan, papan, kan seperti itu. Iya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau berbicara pemekaran, kita setuju, kita dukung, tapi kajiannya itu bukan hanya pemerintah, akademisi dan yang lain-lain harus terlibat. Karena dikala berumah tangga, dikala pemekaran, mereka harus sejahtera, harus lebih maju, minimal seimbang dengan wilayah-wilayah yang induk kan seperti itu. Terima kasih. Tribuners, itu tadi disampaikan Kang Jarwo Ade punya peran dalam membangun pemekaran ya, pemekaran kota semua Bogor Barat, Bogor Barat. Bogor Timur. Ya, dan Proses itu. dan informasinya kalau moratorium dicabut yang menjadi wilayah kabupaten duluan adalah Bogor Barat ya. Bogor Barat, Bogor Timur, karena prosesnya sudah lama. Oh, itu prosesnya dari lama. tahun 91 kan. Iya. Jadi kalau orang membuat isu baru muncul sekarang, ya Itu kemarin lu kemana aja? Keluar aja ya. Tapi nggak apa-apa, secara positif kita ambil positifnya untuk mengingatkan, nggak apa-apa. Jadi memang udah lama 91. Ya. Kang Ade, prosesnya itu. soal politik nasional gimana? Nah, betul. Gonjang ganjing ya. Pilpres terutama. Iya. Itu gimana tuh Kang Ade posisi 02? 02 kan? Ya, saya 02. Ya, harapannya Berapa ya? kita melihat bahwa perlu efisiensi anggaran APBN. Oke. Berapa triliun biaya pilpres? Kalau dipakai pembangunan berapa? Oke. Infrastruktur dan yang lain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi saya berharap bahwa efisiensi anggaran APBN untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi sekarang banyak pengangguran, cari lapangan pekerjaan juga susah. Bagaimana investor secepatnya masuk? Yang kemarin pengurangan karyawan, ditambah lagi karyawannya perusahaan-perusahaan di saat COVID. Oke. Karena masyarakat banyak yang diperlukan masyarakat lapangan pekerjaan. Betul. Bagaimana dikendalikan sembako, harga sembako dan yang lain. Terutama regulasi ekonomi ini harus berjalan dengan baik. Tidak ada lagi alasan. Yes. Harus menang satu putaran untuk 02. Begitu. Dan merangkul. Oke, Iya, iya. jadi 01 rekonsiliasi. 03 dirangkul untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak bisa oleh 02 membangun bangsa dan negara yang cukup besar, apalagi untuk menuju Indonesia emas ke depan. Iya. Kita harus bersama-sama. Pemilihan itu hanya 1 hari. Iya. Tanggal 14 Februari kita ada perbedaan-perbedaan. Iya. Setelah itu sudah sesuai Kalau dengan itu senangnya 5 tahun. Iya, kita iya. semua harus dirangkul, tentu bersama-sama di atas kondusif, ke bawah kondusif, investor masuk dengan nyaman, berkembang ekonomi, itu yang diharapkan oleh kita. Oke. Kalau bocor-bocorannya gimana sekarang ini? Ya, semua kandidat, semua tim punya strategi, punya Iya. konsep masing-masing. Oke. Punya konsultan masing-masing. Ya, jadi kekurangan dan kelebihan ini akan selalu dilakukan kajian, selalu dibahas, dan kita masih ada waktu sampai tanggal 14. Dan saat ini kan sudah mulai jadwal kampanye yang begitu padat di wilayah-wilayah yang mungkin dianggap lemah, terus kegiatan. Dan saya juga terutama dengan partai-partai pendukung di Kabupaten Bogor Komunikasi dan khususnya di Partai Golkar, kita diinstruksikan langsung oleh Pak Erlangga untuk gaspol terus
Gaspol terus di wilayah-wilayah, berkolaborasi dengan para caleg. Saya support caleg, support DPD Golkar Kabupaten Bogor untuk kepentingan pemilu legislatif dan juga kepentingan Pilpres. Kita berharap bahwa Kabupaten Bogor terus naik di data survei kita. Yang belum lama kita ada 53,4%. Nah, saya baru dapat informasi teman-teman katanya sudah naik kembali, tapi saya secara akurat belum melihat secara fisik dari hasil data-data survei. Tentu, tapi ada yang harus kita syukuri. Sampai hari ini Kabupaten Bogor masih kondusif. Kondusif itu yang mahal tuh, kondusif. Seluruh partai politik, seluruh para calon, para tim pendukung, seluruh pasangan masih saling menghormati. Itu yang memang harus kita jaga, yang harus kita jaga. Mahal tuh ya? Bahwa yang paling mahal itu. Oke, ini kita sekarang udah mulai sedikit kita ngomong masalah nasional ya, Kang Dodi. Pemilu serentak ini, kalau menurut Kang Dodi ini oke, satu sisi saya yakin semua masyarakat di Nusantara Pilpres ini yang sangat diuntungkan. Nah, bagaimana dengan partai politiknya? Diuntungkan nggak sih dengan pemilu serentak? Karena kan ini ada pemilihan legislatif, udah ada DPRD kabupaten kota, provinsi, DPR RI, DPD, Pilpres. Ini menguntungkan nggak sih buat Partai Golkar ketika diserentakkan gitu? Fokusnya apakah fokus ke Pilpresnya atau adalah kita urus dapur sendiri dulu gitu kan? Nah, gimana tuh Kang Ade cara memilah-milah seperti itu? Ya, saya sih melihat dari ada tiga sisi dari keuntungan di pemilu legislatif. Karena sekarang kan ada DPD RI, ada Pilpres, dan ada Pileg, dan ada Pileg. Saya pikir bahwa masyarakat mengikuti dan melaksanakan pemilu serentak ini bukan pada tanggal 14 Februari saja, tapi sudah pernah. Sehingga kita melihat dari penyelenggara sendiri, KPU, Bawaslu, sudah banyak perbaikan-perbaikan. Cukup bagus, dan Muspida juga kelihatan memang cukup kompak membackup para penyelenggara untuk bagaimana perjalanan pemilu sukses ini, distribusi logistik dan yang lain-lainnya juga cukup luar biasa. Tapi di sisi lain memang regulasi ekonomi kelihatannya bergeliat. Cukup bagus. Yang terpenting itu dari pandemi Covid 2 tahun masuk lagi ke pemilu presiden, wakil presiden, pemilu legislatif, DPD RI. Ini ada ekonomi yang bergerak. Ini yang harus kita lihat, ada ekonomi juga yang bergerak secara positif. Nah, jadi kalau bicara untung rugi, secara pandangan saya tentu ada. Contoh, tergantung pasangan yang didukung oleh partai politik. Ya, kalau posisi di Kabupaten Bogor saja dan di Jawa Barat, karena ini masuk wilayah dari pemilu sebelumnya, ini kan lumbungnya Pak Prabowo. Partai Golkar mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tidaklah terlalu sulit untuk juga Partai Golkar berkomunikasi dengan tokoh-tokoh untuk kepentingan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Walaupun memang jadi ada dua tenaga itu dalam arti kita mesti sukses pileg dari partai politik. Komitmen kita juga sesuai instruksi partai harus mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran juga harus selaras, gitu kan, harus seimbang, gitu kan. Itu yang memang jadi ada tenaga dan pikiran yang memang cukup luar biasa. Tapi ya saya rasa pemilih Kabupaten Bogor sudah cerdas, mau digabung-gabung pemilihan seperti apapun nggak ngaruh. Presiden, DPD RI, DPR provinsi, kabupaten, cuma banyak kertas suara. Mau digabung pilkada gubernur dan bupati juga no problem sebetulnya, gitu kan? Kayak gitu. Jadi memang targetnya boleh tahu berapa sih, berapa persen suara di sini? Target nasional kan menang 1 putaran. Ya, di kabupaten. Untuk 02. Berarti secara otomatis dimaksimalkan terus. Oh, sama ya? Dimaksimalkan terus, harus dimaksimalkan terus. Kita memang harus punya target, karena kalau membaca target Jawa Barat harus berapa, kenaikan di Jawa Timur berapa,
Jawa Tengah berapa, Banten berapa, DKI berapa, termasuk provinsi-provinsi yang lainnya. Oke. Dan kita tidak melihat itu. Maka sekarang ya kembali kepada rumah tangga kita aja. Kita ada di Kabupaten Bogor, menangkanlah. TPS kita harus menang, desa kita harus menang, kecamatan kita harus menang, kabupaten kita juga harus menang. Keren. Nah, kalau Pak RK di Jawa Barat, ya Jawa Barat harus menang. Kan begitu. Nah, nasional, ya secara otomatis teman-teman yang di nasional ya harus memikirkan wilayah-wilayah yang lemah untuk bagaimana, itu aja. Makasih. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kang Jarwo Ade, tokoh masyarakat di Kabupaten Bogor dan politikus legend. Oh, ini kata legend ini yang Legend dari Partai Golkar. Partai Golkar ini wah keren. Tapi kalau sekarang kan saya sudah mikirkan beberapa hal. Golkar sudah kasih rekomendasi penugasan calon kepala daerah. Oke, wih, bocoran nih. Terus yang kedua, kita sudah mendahului membuat perjanjian kesepakatan membuat koalisi partai dengan Partai FAN untuk kepentingan pilkada. Berarti nasional nyambung Karena memang 2024 ini kan pilpres, pileg, pilkada dan pilkada tidak bisa dipisah. Satu paket. Satu paket. Ya, mudah-mudahan partai-partai di koalisi Prabowo Gibran juga bisa bersama-sama. Kan paling asik bareng-bareng. Wis, keren. Dan juga partai-partai yang belum gabung nanti ke depan. Karena kita ingin merangkul semua, menyatukan, menyamakan persepsi, visi misi. Perbedaan boleh-boleh saja, memang harus ada perbedaan. Karena sebetulnya dalam politik kan tidak pernah ada musuh. Oke. Yang ada lawan. Lawan debat. Kan begitu, lawan debat, lawan yang nggak ada yang namanya di politik musuh. Nah, kalau orang berbicara ini musuh politik, salah. Itu memang sahabat politik, lawan politik, karena nggak ada yang namanya akan dirangkul abadi, semua abadi. ya, dirangkul Nggak semua ada ya. yang namanya abadi-abadi. Makanya kalau dalam politik orang bicara tentang punya musuh dalam politik berarti bukan politisi. Karena dalam politik tidak pernah ada musuh. Lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Nah, ini yang Kan bener begitu. nih. Ada gitu kan. Makanya kita pertahankan Bogor kondusif. Oke. Terima kasih. Tribuners, demikian tadi bocoran halus. Jadi bocoran halus lagi. Demikian bocoran tipis bahwa Kang Jarwo Ade sudah mengantongi surat rekomendasi menjadi calon Bupati Bogor tahun ini loh. 2004 ya. Apa langkah strateginya nanti di podcast berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pilkada Lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Ade. Siap, sama-sama. Makasih. Jangan lupa subscribe ya.